Ya kalau melihat fasilitasnya sangat, saya baru tahu kali ini ya. Ini sudah sangat bagus sekali. Jarang yang pemerintah kota maupun kabupaten yang punya komitmen seperti ini. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Wali Kota. Wali Kota tidak pernah intervensi, apa itu suatu komitmen yang sangat bagus sekali, Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan ke depan tetap seperti itu. Bahkan Pak Wali Kota tadi juga sudah menyampaikan ke saya supaya masuk di dalam ULP percontohan ya, nanti mudah-mudahan segera kita fasilitasi. Ya, kalau melihat dari ULP kabupaten ataupun kota, sebenarnya yang ideal untuk kabupaten atau kota itu seperti apa sih, Pak? Yang ideal memang terpisah dari SKPD. Dari KPD. Kalau menurut aturannya Kementerian Dalam Negeri kan di bawah Sekda itu ada suatu UPTD seperti ini sebenarnya sudah betul. Nah, cuman kan supaya orang juga yakin dengan posisinya, mungkin jabatan struktural juga perlu diberikan. Ya, jabatan struktural jadi apakah itu eselon 3 kalau di kabupaten kota ya. Dan yang lebih penting sebenarnya Pak Wali Kota supaya kita juga bisa menjaga integritasnya. Itu antara beban kerja dengan remunerasi juga perlu diperhatikan. Karena bayangkan aja dia kan mengelola belanja daerah kan. Yang mondar-mandir pasti banyak. Nah, untuk jaga itu perlulah supaya kemudian bukan hanya ini kan ada fakta integritas, musolanya di depan, ini kan tanda-tanda yang komitmennya bagus ya. Nah ini mudah-mudahan kalau diberikan tadi reward yang layak juga mungkin mudah-mudahan lebih bagus. Nah, Bapak melihat pojok-pojoknya ini seperti apa? Pokjanya saya tadi sudah menanya apakah pokjanya masih dibantu oleh SKPD, ternyata tidak. Karena di banyak tempat hanya yang pokja itu berjalan, kemudian nanti masalah teknis dibantu oleh SKPD. Nah, di sini sudah tidak, jadi ya sudah bagus sebetulnya. Untuk penghasilan Pak, apakah perlu penghasilan tambahan untuk pojok-pojok yang ada di ULP ini? Itu tadi ya sudah disebutkan, rewardnya harus diperhatikan. Reward itu artinya ya tambahan penghasilan, karena memang beban kerja mereka, tanggung jawab mereka sangat besar. Ya. Dengan percontohan kampanye dengan daerah lain, bagaimana bisa ada peluang menjadi percontohan sangat berpeluang. Karena apa? Karena kita memang secara bertahap akan membuat banyak ULP percontohan. Di tahap pertama tadi sudah disebutkan levelnya 30 ya. Kemudian di tahap berikutnya nanti 70. Nah, kita lagi memikirkan supaya bisa masuk tahap pertama tadi, karena ada satu yang memang mundurkan diri. Ya, tapi kan ini orang pandang kota kecil, sementara yang di daerah itu contoh Surabaya, tentu dukungan dari pemerintah daerah. Hal lain dari pemerintah daerah. Ya, dukungan itu kan bukan hanya pembiayaan ya, tapi yang penting sebenarnya komitmennya Pak pimpinan tadi, Pak Wali Kota tadi. Karena kalau hanya pembiayaan tapi tanpa dukungan komitmen dari pimpinan itu bisa membingungkan ULP-nya. Jadi contohnya banyak kan di banyak tempat kemudian ULP-nya disuruh begini begitu gitu kan. Nah tadi kan kita sudah menyaksikan Pak Wali Kota ternyata tidak pernah ikut campur tangan. Itu adalah komitmennya sangat bagus. Nah Pak, untuk anggota-anggota dari Pokja yang ada di ULP ini, apakah bisa inspecting jabatan fungsional? Oh bisa. Peraturannya sudah keluar kan. Hanya yang sekarang kita tunggu hari ini adalah kepres untuk tunjangan jabatan fungsional. Kalau peraturannya itu sudah keluar. Jadi peraturan jadi nanti Pak mereka kenaikan pangkatnya bisa lebih cepat. Kalau kumnya memenuhi syarat, jadi bisa lebih cepat. Kalau pegawai negeri biasa misalkan 4 tahun, itu bisa 2 tahunan mereka naik. Asalkan kumnya tugasnya kemudian diselesaikan dengan baik. Nah yang sekarang sedang kita tunggu keputusan tunjangan jabatan untuk fungsional pengadaan, nanti pengadaan itu yang belum keluar sampai hari ini. Kita masih nunggu kepresnya. Ini terakhir dari harapan Bapak kepada mungkin juga pemerintah Kota Panjang dan juga untuk staf ULP.
mudah-mudahan pengadaan ke depan makin sederhana, makin transparan, juga tidak memberi beban pada ULP yang berlebihan. Hari ini di banyak tempat yang namanya ULP itu masih ketakutan, apalagi kalau pimpinannya nggak punya komitmen yang kuat. Ya. Jadi makanya semuanya mau kita buat transparan. Hari ini kan ada surat kaleng dilempar ke misalkan kejaksaan, kepolisian, kemudian diusut. Kadang-kadang ngusutnya belum waktunya, ya kan? Ya baru pengumuman kalau udah diusut, belum ada kontrak, belum ada apa-apa, itu kan belum waktunya. Nah oleh karena itu kami akan membantu ULP. Di samping itu sistemnya akan kami buat jauh lebih transparan. Jadi kalau nanti ngusut lewat sistem, jangan kemudian manggil orang, jangan kemudian datang ke kantor orang, tapi harus masuk ke dalam sistem kalau ngusut, kalau menyelidiki. Jadi mudah-mudahan ke depan teman-teman yang menjadi ULP, yang menjadi PPK, itu mudah-mudahan jauh lebih aman dibandingkan kemarin dengan sistem yang kita. Ya.